Halo Camp Friends, gimana nih rasanya setelah kalian lama tidak berjumpa? Akhirnya kita kembali lagi untuk podcast dengan tamu kita yang sangat keren sekali ini. Pada episode podcast kali ini, saya Galan Zakaria yang akan menemani dan memandu perbincangan di Chemicast kali ini. Podcast kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana permasalahan-permasalahan kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi miskonsepsi-miskonsepsi yang terjadi pada inovasi teknologi berbasis green chemistry dalam pembelajaran kimia. Podcast ini didukung oleh Lupik dan UNES. Oh ya Camp Friend, tamu kali ini sangat istimewa loh. Kenapa ya? Tentu karena beliau-beliau ini datang dari pulau sebelah, melewati perjalanan yang tidak sebentar demi hadir di UNES dan berbagi insight baru buat kita semua, khususnya kita para mahasiswa yang jujur saja kadang masih struggle dalam memahami kimia. Di awal kita sempat menyinggung soal miskonsepsi dan juga tantangan belajar kimia. Kira-kira sudah kebayang kan kita mau bahas apa hari ini teman-teman? Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik sekaligus relevan banget, yaitu transformasi pendidikan kimia masa depan, meretas miskonsepsi kimia melalui inovasi digital dari etnoscience hingga green chemistry. Langsung saja kita kenal yuk dengan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Profesor Dr. Saprizar Hadi Saputra, SSI MSI. Silakan Bapak say hi dan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pak Saprizal. Saya kebetulan dosen di FKIP Universitas Mataram, dosen S1 Pendidikan Kimia. Dan Universitas Mataram itu terletak di Pulau Lombok, Provinsi NTB. Jadi kalau mau datang ke Lombok, ya bisa menghubungi Bapak lah. Bisa jalan-jalan ke MotoGP, ke Pantai Senggigi, Kuta Mandalika, atau ke naik Puncak Rinjani. Okay. Terima kasih. Baik Bapak. Kemudian narasumber kedua kita yaitu ada Profesor Dr. Jusniar SPD MPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam kenal. Saya Jusniar dari Universitas Negeri Makassar. Sehari-harinya mengajar di Prodi Pendidikan Kimia S1 dan S2. Ya, biasanya mengampu mata kuliah pedagogik, strategi dan metode pembelajaran kimia, perencanaan pembelajaran kimia, dan pengembangan media pembelajaran kimia. Ya, kalau dengar Makassar pasti kenal Coto Makassar, iya, ya Ibu kan? kenal sekali tentunya. Ada Pantai Losari dan Pantai Bira. Saya kira bisalah dihubungi Ibu kalau misalnya mau jalan ke Makassar. Silakan. Baik Ibu. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Bagaimana Bapak dan Ibu kesan pertama datang ke Kota Semarang ini? Ya, alhamdulillah sudah yang ketiga kalinya sudah ke ketiga Semarang. kalinya. Jadi sudah tidak asing dan situasinya hampir sama ya, meski agak lebih dingin begitu. Lebih dingin. Di Semarang, ya. Kalau dari Bapak? Kalau saya datang ke Semarang ini seperti reuni, bersilaturahmi dengan keluarga karena dosen kimia dan pendidikan kimia di FMIPA UNES ini dulu pernah ada beberapa yang sekolah bareng dengan Bapak. Jadi sudah lumayan lama tidak bertemu. Contohnya ada yang sudah 20 tahun tidak bertemu, baru bertemu sekarang, alhamdulillah. Jadi ya sangat ini Semarang itu memang seperti keluarga lah bagi Seperti keluarga. saya. Ya, jadi sangat berkesan sekali ya Pak dengan kedatangan di Kota Semarang ini. Baik Bapak dan Ibu, selesai riset mengenai pengalaman Bapak dan Ibu. Untuk Ibu, seringkali meneliti mengenai masalah miskonsepsi dalam pembelajaran, kemudian asesmen dan strategi pembelajaran Ibu. Sedangkan untuk Bapak, seringkali meneliti media pembelajaran berbasis multimedia dan chemistry. Begitu Bapak dan Ibu? Ya baik. Nah Camp Friends, sudah dikonfirmasi nih ya kedua narasumber kita dari Profesor Jusniar yang sudah banyak melakukan penelitian terkait miskonsepsi dalam pembelajaran kimia, dan juga dari Prof. Saprizal juga mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran berbasis multimedia yang interaktif dan kontekstual termasuk yang terintegrasi dengan green chemistry.
Nah, dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh kedua narasumber kita sangat tepat sekali dan dengan topik kita pada kali ini ya. Pada podcast kali ini kita akan coba kupas bersama sebenarnya kenapa sih kimia masih dianggap sulit, apa saja tantangannya, dan yang paling penting bagaimana solusi untuk kedepannya. Baik, saya izin mengajak Chan Fred untuk masuk ke pembahasan yang mungkin cukup dekat dengan pengalaman dengan orang sekitar ya. Seringkali kimia itu sulit, penuh dengan hafalan dan bahkan terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Ada juga bapak itu yang merasa salah paham dari awal sehingga pakai sih katanya makin tidak paham begitu dengan kimia. Baik bapak dan ibu, menurut bapak dan ibu sebagai seorang pendidik, apakah persepsi seperti yang tadi saya sampaikan ini memang umum terjadi oleh kalangan siswa atau mahasiswa, dan sebenarnya tantangan terbesarnya dalam pembelajaran di kimia itu apa? Mungkin dimulai dari ibu terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi karena konsep-konsep kimia itu butuh pemahaman yang tinggi, karena dia kan banyak terwakilkan dengan konsep-konsep yang submikroskopik, dan itu seringkali membuat kesulitan memahami bahkan miskonsepsi. Kita tahu bahwa miskonsepsi itu kan sangat berpengaruh untuk pemahaman konsep selanjutnya. Ada satu penelitian saya yang dipublish di Belanda, misconception in reaction rate and its impact on misconception in chemical equilibrium. Itu ternyata kelihatan bahwa miskonsepsi atau kesalahan memahami konsep kimia itu yang resisten itu begitu berpengaruh terhadap konsep selanjutnya. Katakanlah ya, ketika dia salah memahami tentang hukum kekekalan massa dan mol, itu akan berlanjut pada pemahaman terhadap konsep kesetimbangan kimia. Karena kita tahu karakteristiknya miskonsepsi itu sulit untuk diubah. Butuh strategi konflik kognitif atau conceptual change untuk mengubah miskonsepsi itu menjadi konsep yang benar. Jadi sangat berbeda antara miskonsepsi, sulit memahami konsep, dan memahami parsial. Yang paling fatal adalah miskonsepsi karena butuh cara tersendiri untuk mengubah pemahamannya yang dia anggap benar padahal salah, ya. Oke. Saya kira seperti itu, dan kehadiran teknologi-teknologi sekarang itu nampaknya bisa kita jadikan suatu strategi konflik kognitif untuk mengubah konsep yang salah tersebut. Begitu. Berarti kalau untuk miskonsepsi ini apakah nantinya akan ada dampak untuk berpikir kritis mahasiswa Ibu ke depannya? Baik. Ketika itu bisa direduksi atau dieliminasi, itu kan akan membuat pemahaman yang komprehensif dan utuh dengan katakanlah menghadirkan virtual laboratory, katakanlah ya, salah konsep terkait pengaruh penambahan gas iner terhadap kesetimbangan kimia. Ada kadang-kadang kesalahan konsep itu dia berlakukan umum, padahal itu kan ada perbedaan. Ketika koefisien reaksi kiri dengan kanan sama, maka itu memang tidak dipengaruhi oleh perubahan tekanan dan volume. Tetapi ketika katakanlah kesetimbangan gasnya itu adalah hidrogen ditambahkan dengan nitrogen menghasilkan gas amoniak, itu kan koefisien kiri kanan berbeda. Yang di kiri ada 4 mol karena ada koefisiennya nitrogen 1, kemudian hidrogen 3, dan di kanan itu 2, maka itu tentunya katakanlah penambahan gas helium sekian volume itu tentunya akan menggeser ke arah jumlah mol yang kecil ya. Jadi itu biasanya membuat kesalahan-kesalahan konsep yang kadang-kadang tidak hanya mahasiswa tetapi juga guru. Ya, Oke, baik Ibu. Kalau dari Bapak sendiri apakah ada pandangan lain mengenai miskonsepsi itu? Oh, kalau dari saya sih setuju dengan Bu Prof. Jadi memang kalau kita mulai dari awal, memang kimia itu sulit, itu sudah persepsi umum ya, Prof. Ya. Karena seperti yang Bu Prof sampaikan itu memang kimia itu mewakili 3 level representasi. Kan ada yang makroskopik, ada yang mikroskopik, dan bahkan submikroskopik, ada yang simbolis. Nah, kalau yang aspek yang makroskopik kan mudah. Misalnya kalau kita lihat perubahan warna, perubahan suhu, kemudian aroma dan seterusnya, itu kan mudah dilihat. Tapi kadang-kadang mengapa perubahan itu terjadi, misalnya mengapa warnanya merah atau apa, nah itu masuklah dia ke aspek
mikroskopiknya. Ya. Jadi dan submikroskopik. Nah, kalau sampai di sana itu sudah masuk ke ranah yang abstrak. Istilahnya gaib lah istilahnya kalau bahasa ini. Jadi ketika masuk ke abstrak, misalnya dilihat dari struktur molekul. Nah, struktur molekul itu kalau diperkecil lagi ke submikroskopiknya ada ikatan, kemudian ada elektron, sedangkan elektronnya, struktur molekulnya saja tidak kelihatan, apalagi elektronnya. Nah, itu membuat kimia itu menjadi sulit kadang-kadang dipahami. Nah, kemudian setelah itu ditambah lagi dengan aspek simbolis, misalnya menuliskan air misalnya, tidak ditulis air atau water, malah ditulis H2O misalnya. Itu kan atau Penuh dengan simbol. menulis dengan simbol H2SO4. Apa? Bingung kan? Nah, jadi menggabungkan tiga ini memang itu membuat kimia itu secara umum sulit dan beda dengan cabang ilmu IPA yang lain gitu. Jadi biasanya yang kuliah-kuliah kimia itu orang-orang yang spesial biasanya, Pram. Ya, kalau dari sisi saya, karena penelitian saya kan bidang saya kimia komputasi, banyak bergelut dengan teknologi, jadi biasanya untuk menjembatani mahasiswa yang kesulitan di aspek mikroskopiknya, biasanya saya mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi seperti augmented reality. Nanti kan bisa dengan mudah siswa melihat visualisasinya. Jadi interaksi ikatannya misalnya antara C dengan H misalnya, karbon dengan hidrogen. Kalau tidak divisualisasi bingung seperti apa. Jadi itu lebih mempermudah mahasiswa atau siswa untuk lebih paham. Ya. Jadi dari sisi sana memang harapannya bisa lebih cepat paham lah gitu ya. Jadi kalau misconception ini terus terbawa, tentunya mahasiswa akan jadi kesulitan ya Pak dalam menghubungkan konsep. Betul. Apalagi nanti kalau keterusan bahkan masalah sederhana pun tidak dapat menyelesaikan hal itu. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya Pak, kalau melihat dari beberapa penelitian Bapak, banyak sekali yang menyoroti mengenai penggunaan multimedia, e-learning, bahkan pendekatan berbasis konteks seperti green chemistry dalam pembelajaran kimia. Kalau menurut Bapak, apakah pendekatan-pendekatan yang tadi saya sampaikan memang terbukti efektif dalam membantu mahasiswa dalam memahami konsep kimia? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita memilih itu tergantung kondisi sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau di UNES mungkin yang sudah bagus, jadi media yang, tapi secara umum kayaknya kalau pendidikan kimia atau kimia sudah merata sebenarnya Prof ya di Indonesia. Jadi tergantung pendekatan yang digunakan ya, blended learning misalnya bagus atau apa, kembali lagi ke kondisi Kondisi pembelajarannya. Boleh juga disesuaikan dengan karakteristik materi dan karakteristik mahasiswa kita, ya kan? Nah, karena itu kan tidak ada satu media yang lebih baik daripada media yang lain, tapi bagaimana media itu sesuai ya dengan karakteristik materi yang kita bawakan dengan karakteristik peserta didik. Bapak dan Ibu, kalau dikaitkan dengan pembelajaran di kelas, kalau saya mencari berdasarkan penelitian Bapak dan Ibu mengenai model dari pembelajaran, model seperti apa yang paling efektif untuk mengurangi miskonsepsi sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Mungkin bisa dimulai dari Ibu. Baik, sekarang ini kan seiring dengan kurikulum berdampak ada pembelajaran transformatif dan itu diawali dengan trigger. Trigger itu sesungguhnya kita sudah tahu sebagai dosen atau guru itu kita sudah tahu ada kesalahan pemahaman ini. Jadi kita trigger dulu, mungkin kita bisa insert dengan media atau mungkin kasus-kasus supaya kita bisa luruskan dulu sebelum masuk ke konsep berikutnya. Supaya apa? Supaya pemahamannya bisa komprehensif. Ruhnya itu adalah mengawali dengan trigger-trigger demikian, itu bisa membuat mahasiswa kita menjadi joyful. Kemudian dari joyful itu kan rasa interesting itu terlibat secara mental, mereka kemudian akan enjoy dan rasa-rasanya dengan memberikan katakanlah trigger yang enak, kemudian diluruskan miskonsepsinya dengan sesuatu yang dia langsung melihat secara kontekstual, itu bisa mereka merasa oh iya, pemahaman saya tadi itu salah ya. Jadi dia
sadar bahwa itu salah, kemudian dengan sendirinya dia bisa validasi konsepnya menjadi benar. Jadi deep learning itu sesungguhnya sudah lama adanya, tahun 77 itu kan pembelajaran bermakna ya, Ausable. Dan itu diawali dengan penanaman konsep prasyarat yang benar dulu. Ya, jadi antara pembelajaran transformatif dengan deep learning ini sesungguhnya ruhnya sama, saling melengkapi ya. Dan kurikulum sekarang itu kalau kita di perguruan tinggi kan berdampak, tetapi ya Semuanya ruhnya sama. bagus berarti ya. ya, semuanya bagus sebenarnya ya. Jadi memang harus Ya, saling tidak bisa dihubungkan langsung gitu ya. satu saja. Jadi bisa model yang lain itu juga Ya. tergantung kondisi dan Ya, sebagainya. Jadi kondisi kalau dan hanya bagaimana ya, kenyamanan kita kenyamanan dalam kita dalam menggunakan. menggunakan. Kalau hanya satu ya nanti kurang Iya. juga. Jadi Karena saling kan di- ya saling kolaborasikan begitu ya, ya Bapak. betul. Ya kalau Bapak dan Ibu, kalau kita lihat sekarang ya Bapak itu kan sudah banyak sekali media pembelajaran interaktif seperti dengan e-book, e-komik atau bahkan sampai blended learning begitu. Kalau menurut pendapat Bapak sendiri dari berbagai inovasi tersebut, mana yang paling realistis dan berdampak dalam meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa dalam pembelajaran kimia begitu? Pertanyaan yang berat juga. Tapi karena apa? Saya ini orangnya netral. Begitu. Jadi tidak bisa memutuskan mana yang lebih baik, mana yang lebih ini. Sama juga dengan model tadi. Misalnya ada yang bilang deep learning lebih baik dari model yang ini, itu belum tentu karena tergantung dengan kondisi dan apa yang dihadapi secara langsung di dalam pembelajaran. Jadi tidak bisa langsung ini saja yang benar, ini yang benar, ini yang benar itu. Yang paling ya. Ya, jadi kalau satu saja yang benar sudah selesai penelitian pendidikan kimia ya, seperti itu sih kalau dari Bapak. Pasti bisa digunakan semuanya secara bertahap begitu ya Bapak dan Ibu. Ya, kalau dari pengalaman Ibu sendiri dalam penelitian maupun pengajaran, ada tidak ya strategi sederhana yang dapat digunakan dan ternyata itu efektif untuk membuat siswa benar-benar paham tanpa menghafal begitu Ibu? Baik. Sesungguhnya strategi yang paling ampuh itu adalah melibatkan dia secara fisik dan mental. Oh ya. iya betul. Kadang-kadang kan kalau kita bawa keluar anak-anak itu dan langsung ya kan terlibat langsung, itu malah secara mental dan fisik dia kan terlibat. Maka itu konstruksi konsepnya itu kan lebih mudah. Ya, oke. Jadi beberapa penelitian juga di artikel-artikel internasional itu mengatakan bahwa generasi Z itu lebih gaya belajarnya kinestetik. Kalau dia kinestetik berarti must be done ya. Jadi harus dia mengalami, harus dia doing dalam rangka konstruksi konsep. Jadi kalau saya itu lebih baik kita libatkan supaya dia tidak menghayal. Ya kan? Nah, ini meminimalisir juga perasaan-perasaan yang dia mengatakan bahwa kimia itu abstrak, padahal kan sesungguhnya tidak. Kita bisa lihat, kita bisa cium apa yang terjadi dan seterusnya. Dan kimia itu sesungguhnya asyik. Ya, betul. Iya, setuju Prof. Setuju kan? Iya. Berarti untuk mahasiswa atau sobat harus saling diikutsertakan dalam proses pembelajaran ya Bapak dan Ibu, dilibatkan. Tidak secara fisik tetapi mental. Jadi betul-betul dia terlibat ya karena psikologi kognitif seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kemudian kalau dari Bapak maupun Ibu sendiri, apa sih hal yang penting yang harus segera diperbaiki untuk pembelajaran kimia mendatang? Mungkin dari Bapak terlebih dahulu. Oke. Apa ya? Mungkin Ibu dulu. Ya boleh silakan. Strategi apa yang paling penting untuk saat ini diterapkan untuk meningkatkan pembelajaran kimia dalam hal ini untuk menghindari miskonsepsi itu tadi? Oke, sesungguhnya strategi-strategi sederhana itu bisa mengeliminir miskonsepsi, katakanlah ya. Itu kan penggunaan indikator. Misal ya kita tidak punya cukup lab. Tetapi ada bahan-bahan di alam yang bisa kita gunakan sebagai indikator ya, yang namanya kan indikator alamiah. Tetapi kan itu butuh pengujian. Kok kunyit ini bisa dijadikan indikator rasa ya? Karena nampaknya dia memberikan warna menyolok ketika dimasukkan dalam katakanlah air sabun ya. Jadi pengalaman-pengalaman begitu itu akan membuat dia melekat karena dia menemukan sambil dia bereksperimen. Oh ternyata kembang sepatu berubahnya di range asam misalnya ya, menyoloknya di range asam. Pernah satu kali mahasiswa saya itu dia mau titrasi HCl dengan NaOH ya.
dia menggunakan metil merah itu kan perubahannya di range 4 sampai 5 ya. Sementara dia menggunakan indikator PP. Indikator PP itu kan perubahannya ada di 7 sampai 8 ya. 8, Kok ini tidak berubah-berubah ya kan? Nah, itu kan memang ilmu itu harus dilihat di konstruksinya itu butuh pengalaman ya. Dan dia akan ingat bahwa oh nampaknya indikator itu harus pada rentang perubahan yang pas, ya kan? Nah, ketika kita menggunakan indikator yang rentang pH-nya di asam kita gunakan di basa itu nampaknya tidak akan efektif meski NaOH-nya sudah melebihi nih. Kalau kita kan timbang-timbang 10 mili nih HCl-nya, NaOH-nya harusnya kan 10 mili karena konsentrasinya sama. Oh nampaknya ada yang salah di indikatornya seperti itu. Jadi kesulitan-kesulitan memahami konsep atau pemahaman konsep itu bisa kita bangun secara baik dengan melibatkan dia secara aktif. Oke. Ya itu sesuai dengan ruhnya konstruktivistik. Dan kita upayakan scaffolding kita jangan terlalu banyak. Sesuai dengan teorinya Vygotsky ya. Jadi scaffolding dosen itu pelan-pelan kita harus cabut supaya kemandirian belajarnya menjadi terstimulasi. Oke. Kalau dari Bapak pribadi seperti apa Bapak? Kalau Bapak sih sudah setuju dengan yang disampaikan Prof. Jadi sangat detail yang disampaikan Prof. Bahkan sudah menunjukkan contoh-contoh bagaimana hal-hal sederhana itu kadang-kadang membuat sangat membantu ya. Lama teringat Ya, misalnya kayak tadi sudah jelaskan tentang titrasi pH dan seterusnya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk harapan kedepannya untuk pendidikan kimia di Indonesia itu kalau dari Ibu harapannya apa? Oke baik, harapan kami untuk Ananda mahasiswa atau siapapun yang menonton, ketika kita mengajar kita harus hadir secara fisik dan mental juga, tidak hanya mengkonstruksi konsep tetapi juga kita harus hadir sebagai pendidik karakter ya. Jadi dengan terlebih dahulu kita memberikan contoh. Saya katakan saya itu paling senang memberikan contoh kedisiplinan. Karena kapan kita mau memberikan instruksi untuk disiplin, kalau kita sendiri tidak disiplin itu nothing, tidak bisa ya. Jadi teladan itu kita harus mulai dari diri kita, tetapi pelan-pelan kita bisa menganut prinsipnya Tuturi Handayani. Kadang kita di tengah untuk mendorong dia maju, di awal kita memberikan contoh teladan di depan, dan bisa jadi juga kita beriringan berjalan bersama seperti itu. Jadi Tuturi Handayani, Ing Ngarso Mangun Karsa dan Ing Madya Mangun Karsa ya, seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri Pak, harapan untuk pendidikan kimia seperti apa? Jadi harapan Bapak ini terutama untuk yang sedang kuliah sekarang ya di pendidikan kimia. Jadi begini, peluang Anda untuk bersekolah di pendidikan kimia itu hanya 4% dari jumlah penduduk Indonesia, karena sarjana di Indonesia itu hanya 4%. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk bisa lulus di program studi S1 pendidikan kimia. Untuk masalah ke depan mau kerja di mana, we never know. Kita tidak pernah tahu ke depan seperti apa. Tapi memang di kurikulum kita di hampir semua di program studi pendidikan kimia, profil lulusan sudah didesain sesuai dengan target nanti mau seperti apa. Misalnya bisa jadi guru, jadi peneliti, kadang-kadang ada entrepreneur, pengusaha ya. Jadi tidak selamanya. Kadang-kadang saya pernah ketemu dengan alumni di program studi pendidikan kimia, Prof. Jadi dia cerita, maaf Pak, saya tidak lanjut mengajar menjadi guru katanya. Jadi wirausaha. Ya, ternyata dia wirausaha. Terus usaha apa, Dek? Oh, saya usaha ternak ayam, Pak. Berapa? 200.000 per hari. 200.000 ayam petelur. Jadi itu, tapi sisi lainnya Pak, ilmu-ilmu yang saya peroleh di pendidikan kimia bisa saya terapkan di wirausaha, di usaha peternakan saya, misalnya bagaimana menjaga kesehatan menggunakan mencampur-campur
fungisida, pestisida atau apa antibiotik gitu ada saja Bisa manfaatnya. juga dia buat kompos dan Iya, sebagainya. dan kompos dan sebagainya. Jadi Betul. sekali lagi bagi mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang studi S1 Pendidikan Kimia, tetap semangat, segera berusaha lulus tepat waktu dan jadilah 4% dari penduduk Indonesia. Kalau S2 itu 0,3%. Ini yang memang tantangannya bagi kita. Kurang ya Kalau persentasenya. ya masih jauh, Betul, memang masih jauh. seperti itu ya. Iya, iya. Saya juga sempat melihat riwayat pendidikan Bapak ya Pak. Bapak pernah berkuliah di Australia. Oh, iya. Menurut Bapak, apakah ada paling perbedaan signifikan dalam metode pengajaran yang ada di luar negeri? Dan apakah metode tersebut ketika nantinya diterapkan di Indonesia, apakah bisa Bapak? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak pernah mengambil master di bidang kimia di Adelaide waktu itu, by coursework, setengah kuliah, setengah kerja lab. Nah, dari pengalaman kuliah itu, bahkan ada sempat kuliah juga dengan mahasiswa S1. Nah, jadi dari pengalaman itu, mahasiswa itu betul-betul fokus ke mahasiswa, student centernya betul-betul apa ya? Jadi dosen memberikan contoh misalnya memberikan kami project, nah silahkan didiskusikan, silahkan dikerjakan, silahkan setelah selesai kemudian dipresentasikan. Saya pernah mengambil mata kuliah namanya biobisnis 6 SKS. Itu selain dosen yang mengajar juga banyak tuh CEO perusahaan. Ya, diminta membuat commercial viability assessment, kemudian terhadap produk-produk kimia. Nah, setelah kami diskusi dengan teman, kemudian mencari kelemahan dan seterusnya, baru dipresentasikan di depan mereka. Jadi pola mereka itu memang bisa membangkitkan kemampuan curiosity, berpikir kritis kita itu betul-betul bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tapi small class kan? Small class. Jadi Dia hanya kelasnya itu ininya. Jadi biasanya kelas kecil, kelompoknya juga kecil. Ya, kemudian bahkan kadang-kadang tidak satu guru. iya, gurunya banyak. Gurunya itu menarik. Dan kayaknya di Indonesia itu sudah mulai, kurikulum kita juga sudah mulai menerapkan Sudah itu. banyak. Sudah banyak dan hampir semua di program studi pendidikan kimia Ibu Prof ya sudah menerapkan juga. Dan insya Allah itu bisa. Apalagi dengan hadirnya STEM. Ya. Sudah Iya. masuk. Iya. Tapi dalam penerapan itu apakah dalam perjalanan terdapat tantangan Ibu dan Bapak dalam pelaksanaan penerapan metode tersebut? Oke, sesungguhnya tantangan pasti iya, tapi kalau ada kemauan yang besar, saya yakin tantangan itu kita bisa eliminir. Jadi motivasi yang besar untuk berubah itu kan dari dalam diri, kemudian kita implementasikan supaya kita bisa berimpact. Ya, jadi itu sesungguhnya apa yang dicanangkan pemerintah sesungguhnya baik, ya, dan sesungguhnya dari pendahulu juga sudah seperti itu. Katakanlah ya, kita diarahkan untuk menstimulasi kemampuan abad 21 yang 4C itu, critical thinking, kemudian bagaimana communication-nya, bagaimana kreativitinya, itu kan sesungguhnya dengan implementasi model-model inovatif sudah terstimulus dengan itu, dikelompokkan supaya bisa bekerja sama, ya kan, kemudian selalu bertanya supaya terstimulus critical thinking-nya. Dan project-project base itu kan untuk kreativitasnya, ya. Oke, jadi saya kira sudah bisa sekali untuk diterapkan dengan baik begitu di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, dari obrolan kita hari ini ternyata pendidikan kimia itu gak cuma soal hafalan atau kita belajar rumus, tapi lebih ke bagaimana membangun pemahaman konsep yang kuat, mulai dari tantangan seperti miskonsepsi, rendahnya literary science, sampai dengan pentingnya penyesuaian pada keterampilan abad 21. Tapi di sisi lain Bapak dan Ibu ada juga banyak peluang lewat inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi dan pendekatan yang lebih kontekstual seperti green chemistry begitu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Profesor Dr. Saprizal Hadi Saputra SSC MSc dan Ibu Profesor Dr. Jusniar SPD MPD yang sudah berbagi insight yang luar biasa kepada kami pada hari ini, mulai dari tantangan dari pendidikan kimia, miskonsepsi sampai dengan solusi
dari inovasi dalam pembelajaran kimia itu sendiri. Dan buat teman-teman semua penonton setia Sisi Studio UNES, terima kasih banyak sudah mau nonton dan dengerin obrolan kita sampai habis. Kalau Friend ada topik atau mau diobrolin apa aja di episode selanjutnya, langsung saja tulis di kolom komentar pada akun media sosial Sisi Studio UNES. Jangan lupa pantengin terus akun Sisi Studio UNES agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.